bertemu kembali dengan saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita di Happy Healthy. Salam herbal. Siang ini saya ingin kembali live untuk membayar hutang saya kepada teman-teman yang sudah menuliskan keluhannya ke WA saya. Dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir saya live selama liburan Idul Fitri, dan akan saya sambung kembali nanti di hari Minggu depan. Hari Minggu depan. Jadi saya ingin off hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya akan ikut live kembali di hari Minggu besok, bukan minggu depan, hari Minggu besok. Dan pertanyaan teman-teman yang masih sebenarnya banyak banget yang belum kejawab akan saya jawab di kesempatan hari ini. Kalaupun teman-teman ada yang tidak mengikuti live saya, mungkin nanti bisa melihat rekaman saya di postingan selanjutnya. Oke. Hari ini saya ingin bahas tentang hipertiroid. Banyak banget yang menanyakan, dokter saya terkena gondok beracun. Gondok beracun bisa disebut dengan hipertiroid toksik atau tirotoksikosis. Nah, apa itu? Adalah meningkatnya, bertambahnya hormon tiroid yang menyebabkan efek tidak baik atau gejala buruk di tubuh kita. Antara lain tremor di tangan, kemudian kulit terasa hangat dan lembab, berat badan semakin turun, sering berkeringat, jantung berdebar, hipertensi, kadang-kadang disertai dengan hipertensi, denyut jantung lebih cepat, atau yang disebut takikardi. Kemudian sebentar. Gangguan siklus menstruasi, mudah cemas, ototnya menjadi lemah, bola mata terlihat menonjol. Nah, itu ciri-ciri dari gejala hipertiroid toksik atau tirotoksikosis. Jadi menyebabkan gejala di tubuh yang nggak nyaman, kayak tremor di tangan, kulit terasa hangat dan lembab, berat badan menurun meskipun selera makannya bagus, kemudian sering berkeringat, jantung berdebar, denyut jantung menjadi lebih cepat, mudah cemas, ototnya menjadi melemah, gangguan siklus menstruasi, juga ditambah dengan bola mata terlihat menonjol. Nah, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Soalnya saya nggak menggunakan sih agak repot juga. Sebentar. Oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya hipertiroid itu bisa disebabkan karena faktor efek obat. Beberapa obat memang ada yang menyebabkan hipertiroid. Kemudian karena autoimun. Kemudian karena faktor kehamilan. Terus kemudian juga bisa disebabkan karena memang ada tumor atau pembengkakan pada kelenjar tiroidnya. Nah, yang terakhir itu adalah karena pola makan. Sebetulnya dari beberapa kasus yang saya tangani atau pasien-pasien yang mengeluh kepada saya, banyak sekali terjadi bukan karena efek samping obat, bukan karena penyakit latar belakang yang menyertai, tapi lebih banyak ke pola makan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu berulang kali juga setiap kali saya live mengingatkan teman-teman agar menjaga pola makannya. Kenapa? Pola makan ini bisa menjaga kita memiliki penyakit degeneratif, penyakit akibat pertumbuhan sel-sel yang nggak bagus, itu degeneratif, atau mengobati penyakit degeneratif. Jadi pola makan yang baik itu bisa menyebabkan mencegah penyakit degeneratif penyakit dengan perkembangan sel-sel yang memburuk, atau bisa memperbaiki penyakit degeneratif. Nah, oleh karena itu teman-teman
kayak penyakit hipertiroid ini dari pengalaman saya kebanyakan karena memang gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kemudian cara penanganannya bagaimana? Cara penanganannya, satu, minum obat dokter untuk menurunkan kadar hormon tiroidnya. Tapi keburukannya kalau tidak terkontrol bisa menjadi hipotiroid. Nah, apa itu hipotiroid? Sebentar, sekalian ya. Kalau hipotiroid, kalau kita tadi ngomongin hipertiroid, apa itu hipotiroid? Sebentar. Hipotiroid. Oke, hipotiroid itu adalah kandungan hormon yang di bawah normal. Jadi kandungan hormon tiroidnya di bawah normal. Bisa terjadi pada bayi. Kalau pada bayi itu biasanya mukanya bengkak, lidahnya bengkak, badannya kuning, kemudian badannya bengkak, lidahnya kuning, dan dia menjadi sangat rewel. Itu pada anak-anak hipotiroid. Lemah, anaknya menjadi lemah, tidak energik pada bayi. Nah, pada orang dewasa atau anak-anak sampai dewasa, bagaimana tanda-tandanya? Sering mudah lelah, kemudian detak jantung melemah, kemudian sembelit, sensitif terhadap suhu dingin, berat badan menjadi naik. Kalau hipertiroid menjadi berat badan turun, kalau hipotiroid berat badan menjadi naik, kolesterolnya menjadi naik, wajahnya bengkak, nyeri otot atau sendi, kemudian susah tidur dan berkonsentrasi. Secara psikologis, mental juga mudah depresi, hati suka berubah-ubah, suka penyedih. Nah, itu hipotiroid. Kalau hipertiroid, hipertensi, kemudian kurus, denyut jantung bertambah, kemudian mudah cemas, ototnya juga menjadi lemah, makan nggak pernah puas, mudah lapar, terus kulit terasa hangat dan terasa lembab, mudah keringatan. Jadi kebalikannya hipo. Kalau hipo takut dingin, ini lebih cenderung ke keringatan. Kalau jantung suka berdebar, denyutnya berdebar. Kalau hipo sebaliknya. Jadi ketika teman-teman menderita hipertiroid, satu, coba makan obat dokter seperti yang dianjurkan. Cuma efek sampingnya menjadi bisa hipotiroid. Kedua, bedah kelenjar tiroid. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya tidak menghasilkan tiroid lagi. Kemudian juga bisa dengan radiasi iodium. Radiasi untuk mendapatkan iodium. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya juga merusak kelenjar tiroid sehingga tidak menghasilkan hormon tiroid. Apapun yang ditempuh, mudah-mudahan itu yang terbaik buat teman-teman. Saya membantu dari sisi herbal dan sisi gaya hidup sehat. Dan ini akan amat sangat berperan. Cuma untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman ingat ketika Anda memilih pengobatan dengan cara alami, itu butuh waktu lama dan konsisten. Minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi teman-teman jangan berharap kayak minum obat, hari ini minum obat kolesterolnya, tiroidnya langsung turun. Tidak. Butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran, juga memperbaiki seluruh gaya hidupnya. Itu akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu perpaduan medis dengan herbal akan jauh lebih bagus, dan medis akan dibutuhkan jika kondisinya memang sudah darurat. Apa saja yang diperlukan untuk penderita hipertiroid? Satu, kembali ke gaya hidup sehat. Terapkan teman-teman pola makan diet 211. Apa itu diet 211? 211 adalah dua bagian atau 2 porsi atau 2 kali porsi dari karbo yang dimakan hari ini. Boleh juga sayuran itu dari 2 kali porsi dari protein yang dimakan dari hari ini. Satu itu adalah 1 bagian atau 1 porsi karbohidrat, satunya lagi adalah 1 bagian atau 1 porsi protein. Jadi kalau misalnya ditaruh di dalam 1 piring, separuh itu adalah sayuran dan buah segar, seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya lagi adalah protein. Dan itu dihabiskan 1 porsi itu
dihabiskan dalam 1 hari. Ya. Oleh karena itu teman-teman, mengapa serat itu sangat bermanfaat. Serat itu sebenarnya detoks tubuh kita ketika kita kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, kelebihan protein. Serat sebagai detoksnya, sebagai penyeimbangnya. Oleh karena itu serat dalam makanan nggak boleh dihindarkan teman-teman. Ini yang akan menyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu diet 211 itu saran saya untuk yang menderita hipertiroid segera dilakukan. Hindari gorengan dan pilihlah karbo yang berserat atau karbo dengan indeks glikemik rendah, dan pilihlah protein yang rendah lemak. Cuci tubuh kita, perbaiki tubuh kita dengan makanan-makanan yang lebih mudah diterima mudah dimetabolisme oleh tubuh kita, sehingga beban tubuh kita nggak terlalu berat, tidak tereksploitasi untuk membakar karbo yang terlalu tinggi, membakar lemak yang terlalu tinggi, atau membakar protein yang terlalu tinggi. Kadang-kadang kita makan tidak sesuai kebutuhan tubuh dan kebanyakan orang itu melupakan detoksnya. Padahal sayuran itu detoks untuk makanan kita dalam sehari-hari. Dia yang menyumbang vitamin, dia akan menyumbang mineral, ion, asam folat, ya dari sayuran dan buah segar tadi. Oke. Halo, terima kasih Ibu Kasana dari Semarang ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan tambahan live saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya serasa berhutang pada teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus yang belum saya angkat, walaupun sudah pernah sebetulnya. Karena saya mulai live itu sejak tanggal 16. Dihitung aja sudah hampir tidak pernah libur dalam 1 minggu. Sebetulnya banyak kasus yang sudah saya bahas. Tapi tidak apa-apa, saya akan mengulang-ulang yang sama. Nah, kembali ke sini. Jadi hipertiroid teman-teman udah paham ya. Nah, herbalnya apa? Kalau tadi pola makannya harus kembali ke 211, herbalnya adalah 1 mengkudu. Coba Anda biasakan ngejus mengkudu, ditambah kemangi boleh. 1 buah mengkudu matang untuk 1 hari. Bisa tambahkan temulawak, bisa tambahkan kunyit, bisa tambahkan daun serai juga, dan bisa tambahkan kumis kucing. Anda coba jus mengkudu. Mengkudu sangat bagus untuk kasus-kasus hipertiroid karena dia akan menyimbangkan hormonnya. Nah, mengapa saya selalu mengatakan herbal itu saja ya. Kalau teman-teman mengikuti saja, nggak jauh dari temulawak, nggak jauh dari kunyit, nggak jauh dari jahe, nggak jauh dari mengkudu, karena saya ingin teman-teman mendapatkan bahan baku herbal yang gampang dicari di sekitar rumah. Baru Anda kalau setelah konsisten mengkonsumsi mengkudu dan lain-lain tadi selama 1 bulan tidak membaik, silahkan mencoba ramuan saya. Tentu ramuan saya dengan bahan-bahan yang kompleks lagi, yang tidak didapatkan di tempat umum biasanya. Nah, tapi saran saya cobalah sendiri, mandiri dulu di rumah. Gampang kan? Mengkudu, daun mengkudu juga dipakai, mengkudu juga dipakai, boleh tambah jeruk nipis, boleh tambah kunyit, boleh tambah temulawak. Kalau Anda bisa mencari kumis kucing, tambahkan kumis kucing itu juga lebih bagus. Mudah-mudahan gejala hipertiroid menjadi berkurang, tapi jangan tinggalkan obat dokter. Dan saran saya, jangan sampai tiroid Anda menjadi hipo. Seperti saya jelaskan, hipotiroid itu juga sesuatu yang tidak menguntungkan. Ya, kalau Anda terlalu berlebih meminum obat dokter, kemungkinan Anda akan hipo. Apa gejalanya? Tadi, sering mudah lelah, detak jantung melemah, sembelit, sensitif terhadap suhu dingin, berat badan naik, kolesterol naik, wajah bengkak, nyeri otot atau nyeri sendi, susah tidur atau konsentrasi, kemudian menjadi depresi, penyedih, moodnya berubah-ubah. Oke, mudah-mudahan yang saya jelaskan hari ini cukup jelas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang lupus atau SLE atau rheumatoid arthritis. Lupus erythematosus, SLE systemic lupus erythematosus.
Rheumatoid arthritis adalah nyeri pada sendi. Ini pertanyaan juga banyak banget yang datang pada saya, nyeri sendi. Nah, nyeri sendi itu bisa karena asam urat, bisa karena autoimun. Yang saya bicarakan di sini adalah nyeri sendi karena autoimun. Autoimun bisa menyebabkan rheumatoid arthritis, nyeri pada sendi-sendi tubuh kita. Hampir semua tubuh kita tuh rasanya nyeri, juga pada jantung, pada dada juga jadi nyut-nyutan, nyeri, punggung juga nyeri, dada juga nyeri, perut juga kadang-kadang nyeri. Nah, sama juga menyebabkan menjadi penyakit lupus. Penyakit lupus, penyakit autoimun juga yang tidak hanya ditandai dengan nyeri-nyeri di tubuh, tetapi juga ditandai dengan penurunan bisa ke semua organ. Bisa ke semua organ. Makanya gejala lupus itu akan berubah-ubah, akan berbeda-beda. Karena lupus autoimun yang bisa menyerang hampir semua organ, mulai dari otot, tulang, ginjal, lambung, hati, otak, jantung, itu bisa semua. Sampai ke sel darah merah. SLE sama dengan lupus, tapi lebih gejalanya sudah menyeluruh, sistemik lupus eritematosus. Kenapa disebut eritematosus? Biasanya gejala tubuhnya ada ruam-ruamnya. Ruam itu ada merah-merahnya. Jadi penderita lupus itu biasanya tidak hanya nyeri tulang, tidak hanya nyeri sendi, di tubuhnya juga keluar tanda merah-merah. Ditandai dengan di pipi dulu, kayak bentuknya kayak kupu-kupu simetris gitu di pipi. Terus nanti lama-lama bisa nggak seperti itu. Lama-lama juga bisa hilang juga. Nah, untuk menegakkan lupus atau rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu harus melewati laboratorium dulu. Kalau lupus biasanya ananya positif. Kalau rheumatoid arthritis ditandai dengan faktor rematik yang positif. Laboratorium lebih tahu. CPR-nya juga CRP, maksudnya CRP-nya juga lebih tinggi. Nanti laboratorium akan lebih tahu. Kalau perlu, teman-teman periksa dulu ke dokter yang dipercaya agar bisa ditegakkan diagnosisnya. Kalau diagnosisnya sudah tegak, maka lakukan sesuai anjuran dokter, dan saya akan membantu dari sisi hidup sehat dan herbalnya. Lagi-lagi, pola makan harus diperbaiki. Untuk penderita lupus itu butuh protein. Cuma ginjalnya juga boleh dilihat, ginjalnya agak lemah atau enggak. Kalau ada gangguan ginjal, tentu pola makan harus disesuaikan kembali. Tapi secara umum teman-teman bisa mencoba lagi-lagi diet 211 untuk, apalagi untuk yang belum parah. 211 berarti harus banyak membuang racun dari tubuh dengan diet 211. Kenapa saya bicarakan racun dari tubuh? Penyebab autoimun itu kebanyakan karena pola makan. Walaupun penyebabnya banyak ya teman-teman. Ada efek samping obat, kemudian ada komplikasi dari penyakit lain. Kemudian juga bisa karena autoimun, bisa juga karena pengaruh virus. Terus bisa juga karena pengaruh pengaruh virus, pengaruh obat, dan tetap yang terbaik adalah gaya hidup. Oleh karena itu, saya selalu pendekatannya adalah ubahlah gaya hidup. Gaya hidup yang salah itu memberikan timbunan racun di dalam tubuh kita. Ketika racun-racun itu ditolak oleh tubuh, oleh imun kita, dan racunnya ini sampai overload, maka imun kita tidak lagi bisa mengenali tubuh mana racun, mana teman. Jadi akhirnya tentara-tentara kita bahkan menyerang ke organ-organ yang sehat. Oleh karena itu teman-teman, gaya hidup itu harus dijaga supaya tidak terlalu membebani tubuh kita, tidak terlalu memperbanyak tubuh kita dengan racun-racun yang harusnya dibuang keluar tubuh. Nah, ketika racun ini seperti saya tadi bilang sudah terlalu overload, bahkan imun sendiri tidak bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Harusnya imun hanya membuang racun atau melawan racun, teman saja juga bisa dilawan. Akhirnya timbul penyakit
lupus atau rheumatoid arthritis ini. Nah, karena penyebabnya adalah yang paling banyak adalah dari gaya hidup, walaupun dari beberapa yang saya amati juga penderita lupus yang datang ke saya, mereka orangnya memang berkepribadian dari awal cenderung mudah depresi atau terlalu emosional. Nah, jadi untuk emosi-emosi yang tidak sehat, terlalu mudah sedih, terlalu depresif, atau terlalu pemarah, tidak bisa berdamai dengan kehidupan, itu ternyata bisa menyebabkan penyakit pada diri sendiri. Oleh karena itu teman-teman, tadi ya, selain mengubah gaya hidup jadi sehat, tatalah hati kita, mental kita agar menjadi sehat juga. Salah satunya adalah berdamai dengan kondisi kita, berdamai dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cintailah Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Selalu melihat dari sisi positif dan lupakan dari sisi negatif. Itu membuat hidup kita menjadi happy. Akibatnya apa? Tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, sekarang dari sisi herbalnya apa? Kalau dari pola makan jelas ya, 211 banyak sayurannya. Apalagi untuk penderita rheumatoid arthritis, pegel-pegel seluruh badan, pilihlah sayuran yang berwarna putih. Itu akan sangat bagus, berwarna putih dan yang berasa sepet. Itu akan sangat bagus. Jadi Anda bisa nanti milih sayuran daun jambu biji, daun apa yang sepet ya, daun poh-pohan, daun seledri, pucuk-pucuk daun yang rasanya sepet, itu bagus banget untuk dilalap atau di blender kalau Anda malas mengunyah. Dan Anda juga bisa buat makan buah-buahan yang rasanya sepet juga, seperti misalnya jambu biji. Salak boleh nggak? Salak boleh, tapi sama selaputnya. Carilah yang banyak sepet-sepetnya, karena sepet-sepet ini mengandung senyawa tanin, dan senyawa tanin ini antinya dia akan bisa menekan imun kita yang terlalu aktif. Itu dari pola makan. Kemudian kalau dari herbal, Anda bisa gunakan untuk rheumatoid arthritis, untuk lupus ini, satu, Anda bisa gunakan kumis kucing, gampang ya nyarinya kumis kucing, akar alang-alang. Kemudian Anda juga bisa menggunakan biji pinang, Anda bisa menggunakan kulit buah manggis. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pegagan, tapak liman, itu Anda bisa gunakan. Nah teman-teman, nanti kalau Anda sudah konsumsi ramuan ini selama 1 bulan konsisten tapi belum ada perubahan, silahkan konsultasikan kembali dengan saya dan bisa gunakan ramuan saya. Oke. Terus kemudian tentang asam urat. Asam urat ini pernah saya bahas sebelumnya di live yang keberapa saya lupa, tapi tidak apa, akan saya bahas kembali. Nah, asam urat ini adalah salah satu metabolit tubuh, sisa pembakaran yang memang harus dibuang lewat tubuh. Dia berasal dari bentuk urea, kemudian dari urea dibentuklah menjadi asam, dari urea atau amonia dirubah menjadi asam. Dengan ikatan asam ini bisa dibuang lewat air kencing. Masalahnya adalah ketika asam urat itu banyak di tubuh kita, di pengukuran darah kita asam uratnya banyak, berarti ginjal tidak bisa membuang asam uratnya dengan sempurna. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa asam urat bisa tidak dibuang ginjal dengan sempurna? Berarti ginjalnya bumpet. Kalau ginjal kan teman-teman tahu ya, itu seperti saringan. Dia sebetulnya bisa membuang asam urat, tetapi kenapa sekarang asam uratnya tidak bisa terbuang? Nah, bisa dikatakan ginjalnya dalam keadaan kurang efisien, kurang efektif. Bahasa awam bumpet. Caranya bagaimana agar ginjal itu bersih kembali? Satu-satunya cara untuk membersihkan ginjal kita adalah dengan makanan yang tinggi kalium. Dengan banyaknya kalium, maka kita akan banyak kencing. Dengan banyak kencing, maka akan membersihkan ginjal kita. Nah, makanan tinggi kalium itu adalah makanan
pada sayuran dan buah segar. Oleh karena itu, teman-teman yang menderita asam urat tinggi biasanya mempunyai riwayat tidak menyukai sayuran. Dan ketika asam uratnya diderita, malah menjauhi sayuran dan buah. Padahal sebetulnya sayuran dan buah ini yang akan membersihkan ginjal kita dari endapan-endapan yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau Anda menderita asam urat, makanan apa sih yang bisa dihindari? Makanan yang banyak mengandung purin. Teman-teman harus paham bahwa makanan yang banyak mengandung purin adalah lebih banyak ke daging dan ke jeroan. Bagaimana dengan ikan? Ikan sebetulnya purinnya tinggi juga, tapi dalam komposisi yang tidak terlalu banyak, ikan masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Tetapi daging, jeroan itu sangat tinggi asam uratnya. Sedangkan sayuran itu sangat rendah, bukan asam uratnya, purinnya. Sedangkan sayuran cukup rendah kadar purinnya. Teman-teman bisa memilih sayuran yang berwarna putih. Semakin hijau, alkaloidnya semakin banyak. Alkaloid itu rasa pahit pada sayuran. Semakin pahit sayurannya, semakin hijau warnanya, maka purinnya sedikit tinggi. Tapi setinggi-tingginya purin pada sayuran, tetap lebih tinggi purin pada daging dan jeroan. Oleh karena itu, jangan hindari sayuran. Justru gunakanlah sayuran untuk membersihkan ginjal kita. Sayuran seperti apa yang kita pilih? Yang berwarna putih dulu, kayak misalnya kubis, kemudian selada, kemudian kubis, selada, labu siam, labu air, timun, seledri, Anda boleh coba itu. Wortel, kentang, kalau daun-daunan, daun kelor itu juga bagus. Daun kelor teman-teman bisa mencobanya. Jadi teman-teman cobalah ketika ini. Saya nggak bicara masalah gagal ginjal ya. Saya bicara masalah asam urat. Jadi kalau teman-teman berita asam urat, coba konsumsi sayuran, jangan mengurangi sayuran. Yang utama, coba pilihlah sayuran yang warnanya putih dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada jasim putih, aduh namanya apa itu saya lupa ya. Ada jasim putih, ada kubis, ada selada, kemudian ada labu-labuan, ada wortel, kemudian ada apa ya itu, teman-teman nanti kalau cari barang bisa lihat lah, kalau lihat sayurannya ya. Nah itu bisa dicoba itu dulu. Kemudian Anda bisa menggunakan herbalnya temu kunci segenggam, itu juga bisa mengurangi asam urat. Kemudian keji beling, kumis kucing, akar alang-alang, lengkuas, kemudian apa, jahe merah, kemudian apalagi ya, daun salam, itu bisa adalah beberapa ramuan yang bisa untuk mengurangi asam urat. Teman-teman kalau bikin ramuan jangan hanya satu jenis, tapi coba gunakan beberapa jenis sehingga lebih bagus. Teman-teman harus bisa bedakan nyeri karena asam urat maupun nyeri karena rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis harus menggunakan lab, ada faktor rematik, terdetek faktor rematik di hasil labnya. Kalau asam urat, memang kandungan asam uratnya, kadar asam uratnya memang meningkat. Sama-sama nyeri, tapi penyebabnya berbeda. Tapi sebetulnya penanganannya hampir sama. Teman-teman, satu yang sama yaitu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Banyak makan sayuran dan buah. Karena sayuran dan buah itu yang akan membersihkan ginjal pada asam urat. Kemudian kemudian untuk hipertensi, banyak sekali yang hipertensi bahkan di usia muda. Ini lagi-lagi teman-teman, hipertensi memang bisa diakibatkan karena komplikasi penyakit. Gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian hipertiroid bisa menyebabkan hipertensi. Penyakit lupus bisa menyebabkan hipertensi. Kehamilan bisa menyebabkan hipertensi. Tapi terlepas dari itu semua, kebanyakan hipertensi karena gaya hidup. Jadi ini yang saya bahas. Kalau hipertensi karena
Kalau hipertensi karena penyakit yang melatar belakangi, ya tentu penyakit itu disembuhkan dulu. Tetapi kalau hipertensinya tidak ada penyakit yang melatar belakangi, maka perbaiki gaya hidup sehat Anda. Pola makan 211 tadi sangat-sangat bagus untuk mengatasi hipertensi. Selain itu, Anda bisa mencoba obat dokter seperti yang disarankan dan bisa dibantu dengan herbal. Saya pernah punya pasien nih, udah sepuh, beliau udah tua, hipertensi, dan bisa membaik setelah minum herbal selama 1 tahun. Dan hasilnya hingga sekarang, ini sudah tahun kelima mungkin ya, tetap bagus, tetap stabil, bahkan beliau di usia tua tetap berkarya, bisa buka bengkel. Saya harapkan teman-teman begitu semua ya. Ingat, pengobatan dengan herbal, pengobatan dengan gaya hidup sehat itu butuh waktu lama, tetapi dia akan meregenerasi sel sakit menjadi sel sehat kembali. Dan itu insya Allah akan membuat penyakit itu benar-benar akan sembuh, tidak kambuh lagi. Cuma butuh kesabaran dan konsistensi dari teman-teman semua untuk menjalankannya. Nah, herbal apa yang bisa untuk menurunkan hipertensi? Anda bisa gunakan pegagan, kemudian Anda bisa gunakan bawang putih, bisa gunakan paitan, bisa gunakan kumis kucing, bisa gunakan teh pun bisa. Kalau teman-teman ada teh di rumah dan teh itu membuat teman-teman banyak pipis, itu bisa menurunkan hipertensi. Kemudian kopi hijau juga bisa digunakan untuk menurunkan hipertensi. Apalagi paitan, kalau herbal paitan teman-teman udah tahu ya, herbal paitan itu kayak sambiloto, daun mimba, kemudian cipruan, sirih merah, daun insulin. Nah, itu namanya herbal paitan yang rasanya pahit. Teman-teman bisa coba itu. Kemudian cobalah herbal yang banyak menyebabkan kita banyak pipis atau efek diuretik, seperti misalnya alang-alang, kemudian kopi hijau, teh, kemudian kumis kucing, kecibeling, atau makanan apapun yang bisa menyebabkan pipis menjadi banyak, yaitu sayuran, itu juga bisa. Nah, mudah-mudahan dengan hipertensinya nanti bisa kembali pulih, tidak tergantung lagi dengan obat dokter. Itu mudah-mudahan membuat kualitas teman-teman, hidup teman-teman menjadi sehat kembali. Terus ada banyak pertanyaan juga, dokter bagaimana sih menggemukkan badan? Saya sakit ini udah lama sekali membuat badan saya kurus. Teman-teman, sekarang patokan kita bukan kurus dan gemuk kalau Anda mempunyai penyakit. Kalau Anda punya penyakit, bukan lagi bahas kurus gemuknya, tapi sembuhkanlah penyakit itu dulu. Ketika penyakit itu sudah sembuh, otomatis masa otot, masa tubuh juga akan mengikuti. Anda juga akan sehat kembali. Toh banyak orang kurus yang sehat. Contohnya siapa? Orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Eropa, itu orangnya kurus-kurus, tapi mereka sehat-sehat. Jadi teman-teman, mohon untuk jangan memasalahkan kurus kembali, kecuali Anda sehat dan ingin gemuk karena kekurusan. Anda bisa bertanya kepada saya, bagaimana sih cara menggemukkan badan, tidak mempunyai penyakit yang melatar belakangi. Oke, kalau begini caranya, Anda bisa lakukan tadi, seperti live saya tadi pagi. Live saya tadi pagi mengatasi kurus badan, kegemukan karena tidak ada faktor penyakit ya. Betul-betul karena badannya gemuk. Itu tadi pagi udah saya sharekan bagaimana membuat kurus badannya. Nah, salah satunya dengan pola makan yang harus dibenerin, 211, kemudian dengan olahraga, kemudian dengan tidur yang cukup, tidak stres, tidak tidur tidak kemalaman, kemudian tentunya dengan herbal. Herbal apa sih yang bisa menguruskan badan? Yang bisa menguruskan badan bisa dicoba kopi hijau atau teh hijau. Nah, kalau orang ingin gemuk, terus apa dong? Tapi dengan catatan tidak ada penyakit yang melatar belakangi kekurusannya. Kalau Anda ingin gemuk, maka untuk laki-laki testosteron itu sebetulnya tidak menggunakan. Jadi testosteron itu dari tadi itu sebetulnya testosteron itu ngomong saya jadi agak kacau. Sorry, saya ulangi kembali. Testosteron itu memang diberikan Tuhan Allah untuk tidak menggemukkan badan, tapi membentuk otot.
Jadi kalau Anda laki-laki memang tidak diciptakan Tuhan untuk gemuk tapi berotot. Jika Anda tetap tidak berotot, lakukanlah olahraga. Dengan olahraga tubuh Anda akan berotot, apalagi olahraga beban, dan testosteron Anda juga akan meningkat. Itu untuk mengukuhkan badan. Herbalnya apa yang bisa dipakai? Herbalnya ini juga berlaku untuk perempuan ya. Teman-teman kalau pengen gemuk, itu dari kurus, ya bentuklah otot supaya tubuh kita menjadi lebih atletis. Herbal apa yang bisa dipakai? Herbal yang bisa dipakai adalah seperti temulawak, itu meningkatkan nafsu makan. Temu hitam meningkatkan nafsu makan. Temu giring meningkatkan nafsu makan. Dan herbal-herbal lain banyak. Nanti teman-teman coba dulu apa yang ada di rumah, dicoba dulu, itu gampang dicari di pasar. Oke, itulah adalah tips-tips untuk kurus dan gemuk. Pertanyaan lanjutnya adalah tentang liver. Liver itu keluhan liver itu biasanya seperti orang kena mah, mual, muntah, tidak nafsu makan, kemudian lemes, kemudian warna kuning pada tubuhnya, fesesnya juga kuning, lebih kuning, pipisnya menjadi lebih kuning, bahkan kadang-kadang fesesnya malah hitam atau pucat. Dan ketika Anda periksa dari laboratorium, ternyata ada tanda-tanda terjadi hepatitis. Hepatitis saja, gangguan liver bisa karena infeksi kuman virus. Bisa hepatitis A, bisa hepatitis B, hepatitis C, D, E, itu bisa semua. Kemudian karena faktor infeksi sudah, kemudian adalah faktor karena peradangan. Faktor peradangan bisa disebabkan karena benda-benda kimia, senyawa-senyawa kimia. Anda bekerja di suatu perusahaan yang mempunyai senyawa-senyawa kimia berbahaya yang meracuni tubuh. Itu bisa menyebabkan hati Anda menjadi bermasalah. Kemudian Anda alkoholik juga menyebabkan hati Anda bermasalah. Anda seorang perokok berat, perokok juga menyebabkan hati Anda bermasalah. Kemudian Anda menderita infeksi penyakit seksual, itu juga bisa menyebabkan hati Anda bermasalah. Jadi hati bermasalah tidak selalu karena infeksi hepatitis, tapi bisa karena penyakit lain atau komplikasi penyakit lain. Nah, tegakkan diagnosis, ikuti saran dokter yang memeriksa Anda, dan dari saya akan menyarankan untuk dari sisi sehat dan sisi herbal. Pola makan bagaimana yang baik untuk hati? Anda bisa menggunakan penggunaan gula yang lebih tinggi dari biasa, tapi pilihlah gula yang sehat. Gula yang sehat itu apa? Gula aren atau madu. Sayuran dan buah itu tetap wajib, apalagi sayuran dan buah yang berwarna kuning, yang banyak mengandung beta karotennya, itu amat sangat bagus untuk kesehatan hati. Kemudian untuk karbonya bagaimana? Tetap pilihlah karbo sehat. Untuk proteinnya tetap pilihlah protein yang sehat. Tapi perlu diingat, ketika Anda menderita sakit hati, maka jangan diberatkan Anda makan dengan tinggi lemak dan tinggi protein. Kenapa? Karena untuk mengolah, memetabolisme atau membakar atau memecah lemak dan protein itu butuh usaha enzim yang kuat dari hati atau lambung. Nah, jika Anda terlalu banyak makan makanan tinggi lemak dan tinggi protein, maka sama aja terlalu mengeksploitasi hati Anda untuk bekerja, padahal hati Anda sekarang sedang lemah. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang ringan seperti madu. Makanan segar itu jauh lebih meringankan dari makanan matang. Kenapa? Pada makanan segar mengandung enzim tersendiri yang akan membantu pengolahannya dia sendiri. Itu. Jadi konsumsilah makanan segar. Pilihlah yang warnanya kuning atau oranye. Kemudian pilihlah karbo sehat yang berserat atau indeks glikemik rendah. Pilihlah gula yang sehat, gula aren, gula kelapa murni, atau madu. Insya Allah itu akan membantu peningkatan
perbaikan dari hati Anda. Herbalnya apa? Anda jangan gunakan herbal hanya satu, tapi gunakan herbal minimal 3. Bisa gunakan temulawak, kunyit, gagan. Bisa gunakan temulawak, sambiloto, kunyit. Temulawak sangat istimewa untuk sakit hati. Temulawak sangat istimewa untuk sakit hati. Oleh karena itu teman-teman yang menderita sakit hati, jangan tinggalkan temulawak, tapi jangan hanya mengkonsumsi temulawak saja. Boleh ditambah, digabungkan dengan herbal lain. Nah teman-teman bisa gunakan tadi ya, temulawak, kunyit, golongan temu-temuan apa saja juga boleh dipakai. Kemudian boleh tambahkan pahit-pahitan. Daun sukun yang warnanya kuning, yang daunnya kering, itu juga sangat bagus untuk hati. Herbal-herbal yang warnanya kuning sangat bagus untuk hati, seperti bambu kuning itu bagus untuk hati. Kerang itu kan bagus juga. Kerang kuning juga sangat bagus untuk hati. Kunyit kuning bagus untuk hati. Jadi pilihlah teman-teman herbal-herbal yang berwarna kuning, dan jangan gunakan satu, tapi bergabung jauh lebih baik. Jika Anda sudah konsisten memakainya selama 1 bulan, tetapi belum ada perubahan, silakan konsultasikan dengan Dokter Erna dan bisa gunakan ramuan Dokter Erna. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi lebih sehat. Tapi pastikan hati Anda ditegakkan dulu diagnosisnya dengan tepat. Lewat pemeriksaan lab, kalau Anda periksa lab yang lengkap. Fungsi hati, darah rutin juga diperiksa, fungsi hatinya juga diperiksa. USG itu juga sangat penting. Penyebabnya gangguan hati juga harus ditelusuri. Karena apa? Apakah karena ada infeksi virus, atau infeksi lain, atau karena komplikasi penyakit, atau karena keracunan. Itu juga sangat penting untuk mengetahui penyebab gangguan hati. Yang jelas teman-teman, hati itu sebelum sakit itu selalu menandakan, sebelum sakit itu sudah memberikan tanda-tanda dulu. Dimulai dengan rasa mual, sebah, dan biasanya hati akan sedikit membengkak. Itu akan ketahuan kalau lewat USG. Hati sedikit lunak dan bengkak, itu sedang meradang. Ketika peradangan tidak diobati, maka hati itu akan jadi fibrosis. Hati meradang itu hati yang sudah terluka, jadi harus segera diperbaiki. Nah, kalau sudah meradang dicuekin, belum ada perbaikan, jadi fibrosis. Fibrosis itu salah satu cara tubuh untuk menutupi luka. Salah satu jaringan yang tumbuh untuk menutupi luka pada organ, itu dengan jaringan fibrosis. Tapi sayangnya ketika ada jaringan fibrosis ini, si hati menjadi tidak bisa berfungsi dengan normal, sel-selnya. Karena jaringan fibrosis memang bukan untuk mengembalikan seperti semula, tapi hanya menutupi lukanya saja. Jadi jaringan fibrosis, dengan adanya jaringan fibrosis ini, hati menjadi sedikit lebih kaku, lebih keras. Jaringan fibrosis dibiarkan, akhirnya terbentuk betul-betul jaringan yang keras, jadi sirosis. Ketika sirosis, betul-betul sel hati sudah tidak bisa digunakan kembali. Ketika sirosis dibiarkan, menjadilah gagal hati. Oleh karena itu teman-teman, jika sudah ada gejala hati, coba segera obati dengan cara yang tepat. Jika Anda sudah konsisten menggunakan saran-saran saya tadi, sudah digunakan secara konsisten, tapi belum ada perubahan, segera konsultasikan ke Dokter Erna, bisa ke klinik herbal kebun kita, dan dapatkan ramuan Dokter Erna dengan lebih tepat kembali. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari terakhir saya di bulan puasa untuk live di minggu ini. Besok kita berlebaran. Sebelumnya saya ucapkan ya, untuk berlebaran besok, kalau teman-teman merayakannya, selamat berlebaran. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada satu oleh-oleh dari saya sebagai parsel lebaran saya, bingkisan lebaran saya kepada teman-teman semua, yaitu detox di saat liburan Idul Fitri. Karena saya yakin besok teman-teman akan makan enak, kadang-kadang lupa diri, dan kadang-kadang membuat teman-teman menjadi tambah sakit atau menjadi sakit. Oleh karena itu, izinkan saya ingin memberikan tips apa untuk detox ketika Anda makan enak besok. Jadi detox untuk liburan Idul Fitri. Oke.
Teman-teman, kalau teman-teman besok makan enak itu wajar, karena kita menjadi pemenang. Setelah 1 bulan kita menahan lapar, menahan emosi, kemudian mohon ampunan sama Allah, juga kita memperbanyak amal ibadah. Dalam 1 bulan itu kita menang, kita rayakan dengan pesta Idul Fitri. Cuma kalau lupa diri, akibatnya menjadi kita bermasalah dengan kesehatan kita. Risikonya adalah kita menjadi sembelit, nggak bisa BAB, kemudian kentut bau, sakit kepala, kelinu, kesemutan, asam urat naik, kolesterolnya naik, gula darah naik, hipertensi naik, berat badan naik, stroke, bahkan sampai serangan jantung. Ini kalau kita lupa diri. Padahal 1 bulan kemarin kita udah bener nih, udah puasa dengan buka dengan bener, sahur dengan benar. Tetapi ketika kita pesta, kita lupa diri, maka risiko ini bisa amat sangat bisa tidak bisa dihindari lagi. Nah, oleh karena itu saran saya sebelum teman-teman besok lupa diri, ayolah sadar diri. Caranya gampang kok. 1, siapkan kopi hijau untuk 1 hari. Mengapa saya sebutkan kopi hijau? Kopi hijau ini bagus banget untuk 1, dia akan mencegah penyerapan lemak berlebih ke dalam tubuh. Kedua, akan membakar metabolisme tubuh secara berlebih juga. Sehingga ketika Anda minum kopi hijau, tubuh Anda akan cenderung lebih berkeringat. Akibatnya apa? Ketika kopi hijau ini membakar lemak lebih aktif lagi, apalagi lemak simpanan dalam tubuh lebih aktif lagi untuk dibakar, akibatnya apa? Kita tidak merasa lapar. Dan ketika Anda tidak merasa lapar, melihat makanan enak di depan mata, menjadi tidak begitu tertarik. Jadi salah satu cara untuk membuat tidak lapar mata, maka Anda bisa mengkonsumsi kopi hijau. Siapkan rebus untuk persiapan 1 hari. Anda juga bisa, selain kopi hijau, kalau Anda tidak suka kopi hijau, Anda juga bisa menggunakan jus jahe lemon. Jus jahe lemon ini mirip dengan kopi hijau, malah jus jahe lemon ini aman untuk emah. Kalau kopi hijau kurang begitu aman untuk penderita emah yang parah, tapi kalau jus jahe lemon malah bisa memperbaiki penderita emah. Jadi kalau Anda penderita emah, pilihlah jus jahe lemon untuk mendetoks 1 hari itu ketika Anda akan lupa diri. Kalau Anda tidak menderita emah, pilihlah kopi hijau, karena kopi hijau ini akan membackup Anda, melindungi Anda dari Anda yang akan lupa diri dalam 1 hari itu. Oke. Selain itu, selalu di mindset Anda terapkan makan diet 2-1-1. Maka dalam 1 kali porsi Anda mengambil 1 piring, setengah dulu itu diisi dengan sayuran. Bebas mau sayuran mentah atau sayuran matang dan buah. Kalau Anda tidak terbiasa makan sayuran mentah, sayuran matang juga boleh. Setengah piring terisi dulu dengan sayuran matang, sayuran mentah dan buah. 1/4-nya adalah untuk nasi, 1/4-nya untuk protein. Pasti protein akan melimpah ketika Idul Fitri besok. Ada rendang, ada opor, ada sambal ati, pokoknya segala macam. Bahkan goreng-gorengan usus sapi itu namanya apa? Yang dibacem, digoreng itu enak sekali juga, pasti akan ada. Jadi pasti lemak akan sangat banyak, proteinnya akan sangat banyak. Oke. Paru atau apa aja, jatah perut Anda 1/4 saja dari 1 porsi makan Anda adalah untuk protein, untuk lemak, 1/4 untuk nasi, setengahnya adalah untuk sayuran. Dan kewajiban Anda adalah makan sayuran dulu sehingga perut Anda kenyang. Ketika perut Anda kenyang dengan sayuran, maka Anda mengkonsumsi protein yang enak-enak tadi, sayuran yang enak-enak tadi tidak berlebihan. Anda cukup makan 1/4 porsi saja. Kalau Anda masih lapar, baru tambah dengan nasinya 1/4 tadi. Kalau 1/4 protein saja sudah lapar, ya udah nggak usah pakai karbohidrat, nggak usah pakai nasi. Dan teman-teman pastikan perut tidak full. Karena kadang-kadang saking enaknya setiap kali berkunjung ke rumah satu, ke rumah lain disuruh makan terus, perutnya sampai full. Itu menjadi tidak bisa metabolisme dengan baik juga. Pastikan Anda bisa tidak memfullkan perut. Ingat, perlakukanlah lambung dengan adil. Jangan dieksploitasi. Di dalam perut ada jatah untuk memblender makanan, ada jatah untuk air, ada jatah untuk udara. Itu menjadi perut bisa bernafas dengan lega dan tetap sehat.
tanpa Anda tidak mencicipi makanan enak. Anda tetap makan enak, tapi lambung Anda tetap sehat. Nah, setelah ingat kenyangkan sayuran dan buah segar, komposisinya berapa, porsinya berapa, 2 kali jumlah protein yang akan Anda makan hari itu. Oleh karena itu, kalau perlu kenyangkan dulu perutnya dengan sayuran dan buah segar, baru setelah itu Anda makan protein. Setelah Anda makan protein, masih ada sisa untuk perut, bisa ambil nasi. Kemudian kalau Anda terpaksa banget pengen cemilan buah atau cemilan manis-manis karena banyak makanan manis, banyak sirup, banyak makanan es buah gitu kan, banyak banget. Kalau Anda tidak bisa menghindari itu, ingat, penetralisir itu semua adalah buah segar, apalagi yang rasanya asam. Anda boleh nanti minum setelah makan manis-manis itu, Anda segera minum buah apel, alpukat, apa saja. Jangan lupa tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Itu juga jangan dilupakan. Setiap kali Anda makan yang sekiranya akan memberatkan tubuh Anda atau meracuni tubuh Anda harus berpikir untuk menetralisirnya. Salah satu yang paling gampang adalah dengan buah-buahan yang asam, stroberi, jeruk nipis. Kalaupun tidak ada, buah apa saja, tapi selalu siapkan dengan jeruk nipis, perasan jeruk nipis 1 gelas. Dan jangan tambahkan gula. Malam harinya Anda bisa minum jus sayuran segar ditambah probiotik. Kalau seharian Anda walaupun sudah minum kopi hijau, tapi tetap aja Anda merasa perut Anda terlalu banyak racun di dalam tubuh yang Anda masukkan karena melebihi 211 tadi, maka Anda harus punya hutang, punya kewajiban untuk minum jus sayuran segar di malam hari ditambah dengan probiotik. Jadi Anda punya hutang untuk minum jus sayuran segar ditambah probiotik. Dan pastikan besok BAB-nya lancar. Ada teman-teman yang tidak bisa BAB setiap hari. Kalau teman-teman udah tahu bahwa besok nggak bisa BAB karena punya kebiasaan BAB nggak lancar, segera ambil pencahar dari herbal. Anda bisa gunakan laksing, bisa guna banyak lah yang dijual bebas. Atau jati Cina, daun jati Cina juga bisa digunakan dengan dosis 1 sendok teh direbus untuk diminum malam hari, supaya besok tidak terlalu mengeksploitasi usus besar kita. Karena kalau dosisnya terlalu banyak, perut kita terlalu berkontraksi dan menjadi sakit. Kemudian jangan lupa teman-teman, minum 2 liter per hari. Setiap kali Anda makan, Anda harus minum. Lakukan lambung Anda secara adil. Sepertiga adalah makanan berat, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Itu saja yang dipakai. Patokannya sebanyak apapun makanan Anda harus berlaku adil. Bahwa lambung kalian ada jatah untuk air. Anda juga bisa menetralisir makanan-makanan dalam tanda petik beracun tadi dengan teh hijau tawar, kopi hijau juga. Yang terbaik kopi hijau. Kalau tidak ada kopi hijau, gunakan teh hijau tawar atau air kelapa tawar. Betul-betul air kelapa. Bukan air kelapa instan, tapi air kelapa tawar. Nah, jus sayur dan buah. Kalau Anda malamnya membuat jus sayur dan buah, apa saja sayuran bisa dibikin jus. Tapi ingat, Anda harus potong satu-satu daunnya, dicuci di bawah air mengalir, rendam dulu dengan air garam dan cuka. Organik lebih bagus daripada yang bukan organik. Tetapi jika tidak ada organik, makan sayur jauh lebih bagus walaupun bukan organik. Jadi cuci dulu di bawah air mengalir, rendam dengan air garam dan cuka. Setelah direndam selama 15 menit, kemudian dicuci kembali di bawah air mengalir, baru di blender. Anda memblender sayuran untuk detox ini di malam hari mau tidur bersama buah. Pilihlah buah yang rasanya asam, buah nanas, stroberi, jeruk nipis, atau buah-buah asam lainnya. Karena buah asam itu sifatnya memberikan rasa yang enak pada sayuran yang sedikit langu. Kemudian setelah Anda tambahkan rasa asam, itu juga menghindari oksidasi. Buah asam tadi kebanyakan mengandung antioksidan. Nah, ketika kita tambahkan ke dalam jus sayuran segar, itu menghindari oksidasi sehingga sayurannya tetap berwarna hijau, berwarna fresh, tidak berwarna gelap.
karena kita berikan tadi buah-buahan yang rasanya asam. Terus setelah itu Anda bisa tambahkan sedikit madu, gula aren atau kelapa. Hindari susu, apalagi kental manis. Hindari gula pasir, tapi gunakanlah pemanis yang sehat, yaitu madu asli, gula aren atau gula kelapa. Kemudian Anda juga bisa tambahkan sedikit garam jika rasanya asam. Jika rasanya terlalu asam, Anda dapat tambahkan sedikit garam. Dan jangan lupa probiotik. Probiotik Anda bisa dapatkan dari Yakult, dari yogurt, atau juga bisa dapatkan dari madu imun kebun kita. Silahkan pilih yang mana, madu imun atau madu pro. Nah, setelah masa pesta paling-paling hanya sampai Jumat ya teman-teman. Hanya 1 minggu ini kita pesta, dimulai dari Rabu sampai Jumat sampai Sabtu. Minggu depannya Anda cobalah mulai puasa Syawal. Diet 211 Dokter Erna tetap dipakai baik dalam puasa ataupun tidak puasa. Olahraga mulai rutin dilakukan kembali. Detoks sayuran segar tadi seperti bikin jus dan buah setiap malam juga tetap dilakukan. Tidak masalah Anda sudah diet 211 masih detoks sayuran, tidak masalah. Perbanyak sayuran tidak masalah. Jadi walaupun di diet 211 duanya adalah jatahnya untuk sayuran, tapi malamnya Anda masih membuat jus sayuran segar, itu jauh lebih baik karena saat ini tubuh Anda memang sedang berlimpahan dengan makanan beracun. Jamunya kalau Anda parah sampai terjadi hipertensi, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, berat badannya naik, mau tak mau Anda harus minum jamu. Jamunya Anda pilih tadi herbal yang pahit, yang rasanya pahit. Silahkan dengarkan kembali di awal, sudah saya sebutkan temu-temuan, temulawak, temu kunci, temu putih dan lain-lain, mengkudu, kumis kucing, daun sukun, daun kelor, daun jambu biji, sambung nyawa, pegakan, poh-pohan, itu boleh dicampur masing-masing segenggam, kemudian di blender, kemudian diperes, diminum airnya. Mudah-mudahan itu membuat badan Anda menjadi lebih enak. Atau kalau Anda mau merebus juga boleh, direbus dengan 1 liter air menjadi 500 ml air, diminum dalam 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Oke, demikian tips dari saya untuk oleh-oleh buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak mengikuti live saya bisa mendengarkan rekodnya nanti dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali, mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu minggu depan dengan saya, Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.